Halo semuanya, salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali untuk materi induksi matematik. Nah, ini yang materi yang di Word pertemuan lalu sudah saya upload ya. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Di sini contoh, ini melanjutkan pertemuan tadi kita yang pakai Zoom ya. Bentar. Ini yang di materi yang di Word ini prinsip induksi. Contoh yang pertama ini tadi sudah kita bahas ya. Oh, beda soalnya. Oke, kita bahas sebentar. Ini contoh soalnya. Jadi kalau induksi itu langkah basisnya atau dasarnya berlaku untuk pernyataan 1, kemudian berlaku untuk pernyataan N, dibuktikan berlaku untuk N plus 1. Nah, di sini N-nya digantikan. Digantikan boleh, tetap N juga boleh sama aja. Oke, yang pertama ini soalnya jumlah N bilangan asli pertama, bilangan asli dari 1 tambah 2 tambah sampai N. Jumlah N bilangan asli pertama adalah sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, ini membuktikannya. Ini dari N bilangan asli pertama, berarti dari N1. Ini tinggal diganti N-nya 1. Nah, suku pertama itu 1, atau N-nya diganti 1 ini. N-nya diganti 1, ini diganti 1. Jadi, kalau di ruas yang kiri ini 1, apakah di kanan juga 1? Kalau N-nya diganti 1, 1 plus 1, ini ya. 1 plus 1 per 2. Nah, ternyata 1 dikali 2 per 2, 1. Jadi untuk langkah pertama terbukti benar ya. Langkah berikutnya yang kedua. Yang kedua ini dibuktikan untuk K plus 1. Jadi yang pernyataan tadi ini untuk pernyataan N ini N-nya diganti K. Tetap N boleh, diganti K juga boleh. Kalau N-nya diganti K berarti pernyataan pertama ini, nah ditulis lagi ini 1 plus 2 sampai K. Tadi N-nya ini ya diganti K. Sama dengan ini N-nya tinggal diganti K. K dikali K plus 1 per 2. Ini akan dibuktikan untuk K plus 1. Jadi suku ini dari sini sampai sini ini sampai K. Ditulis lagi. Kemudian ditambah 1 suku lagi setelah K. Setelah K itu berarti K plus 1 ya. Karena ini angkanya kan urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi yang suku berikutnya tinggal K plus 1. Jadi membuktikannya nanti harus ketemu ini kalau K-nya diganti K plus 1. Jadi ini tadi pernyataannya kan ini N plus 1 per 2 diganti K plus 1 per 2. Ini nanti ketemunya harus ini K-nya diganti K plus 1 ya. Ini diganti K plus 1 plus 1. Nah, jadi K-nya ini semua diganti K plus 1. Jadi penyelesaiannya ini. Ini setelah K plus 1, ini dari 1 sampai K ini jumlahnya tadi kan ini ya, K dikali K plus 1 per 2. Ini tinggal ditulis lagi di sini. Ditambah suku berikutnya K plus 1. Nah, ini karena ini ada per 2 pecahan ya, ini kan nggak pecahan yang K plus 1 ini. Nah, artinya disamakan penyebutnya dulu. Jadi kalau ini pecahannya per 2, ini berarti kalau dibuat per 2 itu jadi dikali 2 ya. Jadi 2 per 2 itu kan 1. Nah, jadi yang di sini K plus 1 dikali 2 per 2. Nah, jadi sama-sama penyebutnya per 2 per 2. Kalau sama penyebutnya tinggal dijumlahkan yang pembilang. Pembilangnya K plus 1, K plus 1 kali K. Ini sama-sama K plus 1, K plus 1 ya. Jadi K plus 1-nya keluar. Ini masih K plus 1 dikali K. Ini K plus 1 dikali 2. Jadi ini ada K plus 2. Ini artinya K plus 1 dikali K, yang depan. Kemudian K plus 1 dikali 2. Ini yang belakang.
Nah, ini baru kita pecah K plus 1 tetap, ini K plus 2 diganti K plus 1 plus 1. 2 itu kan 1 plus 1 per 2. Jadi walaupun ini sudah benar, tapi menulisnya, karena ini menyatakan untuk benar untuk K plus 1, artinya soal ini tadi, ini kita ganti K plus 1. Jadi K-nya diganti K plus 1, ini K plus 1 plus 1. Ini ya, per 2. Nah, artinya ini sudah terbukti benar. Kemudian yang model kedua. Model kedua ini nggak pakai sama dengan, tapi lebih besar sama dengan. N tanda seru ini N faktorial. N faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini dari N-nya 1, 2, dan seterusnya. Artinya mulai dari N-nya 1. Oke, kita tunjukkan kalau di sini N-nya 1, 1 faktorial, 2 pangkat 1 min 1, 2 pangkatnya jadi 1 min 1 itu 2 pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu bukan 0, tapi 1. Jadi ini ketemunya 1. 1 faktorial juga 1. 1 faktorial dengan 0 faktorial itu sama-sama 1 ya. Nah, ini yang langkah pertama untuk N-nya 1 sudah terbukti lebih besar atau sama dengan ya. Kalau sama kan boleh, kan ini ada sama dengannya. Oke, langkah berikutnya, ini untuk pernyataan K. Jadi ini N-nya diganti K. Ini tinggal N-nya diganti K, jadi K faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat K plus 1. Ini akan ditunjukkan untuk K-nya diganti K plus 1. Jadi kalau diganti K plus 1, jadi K plus 1 faktorial. Oh, ini kurang tanda serunya ya. K plus 1 faktorial. Mana? Lebih besar sama dengan 2 pangkatnya, ini pangkatnya diganti K plus 1. K plus 1 min 1 ya, dari sini. Ini N-nya diganti K plus 1. Oke, lanjut. Kalau K plus 1 faktorial itu artinya K plus 1 dikali K faktorial. Ingat ya, kalau misalnya 3 faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 3, atau 3 kali 2 kali 1 ya. Artinya kalau dituliskan dengan K plus 1, berarti kalau saya tulis 3 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3, kan bisa ditulis dengan 2 faktorial dikali 3. Nah, jadi K plus 1-nya ini dikali K faktorial. Yang sebelumnya K plus 1 itu K faktorial. Jadi kalau K plus 1 faktorial sama dengan K plus 1 dikali K faktorial, kita lihat tadi yang K faktorial itu, kalau ini diganti K faktorial lebih besar dari 2 pangkat K min 1. Oh, ini harusnya pangkat ya. Jadi K faktorial ini lebih besar dari yang K plus 1 tetap, K faktorial lebih besar dari 2 pangkat K min 1. Ini harusnya pangkat. Nah, ini 2 pangkat K min 1. Ini min ya. Itu pangkat. Mana pangkat? Nah, ini kalau K, N-nya diganti K, itu kan berarti K-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau N-nya diganti K plus 1, artinya ini kan juga plus 1 ya. Jadi mulainya dari angka 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi kalau plus 1 ini angkanya mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya lebih besar atau sama dengan 2. Jadi K plus 1 sendiri lebih besar sama dengan 2. K faktorial juga lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, lebih besar semua, apalagi kalau dikalikan, ini kan dikali, K plus 1 dikali 2 pangkat K min 1. Jadi kalau sendiri-sendiri aja besar, apalagi dikali ya, lebih besar lagi. Nah, artinya K plus 1 ini lebih besar dari 2 pangkat K min 1-nya tetap, ini bukan dibagi ya, dikali ya. Nah, artinya 2
2 itu artinya 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K min 1. Artinya 2 pangkat 1 plus K min 1. Atau kurungnya diganti. Kurungnya pindah K. Ini jangan 1 min 1 ya, nanti habis. Sebenarnya boleh. Tapi karena kita akan membuktikan bahwa ini berlaku untuk 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, artinya K plus 1 kita sendirikan kasih kurung min 1. Nah, akhirnya terbukti ya. Jadi kalau langkah pertama terbukti, langkah kedua terbukti, kesimpulannya pernyataan ini benar. Ini model yang kedua. Kemudian model yang ketiga, akan dibuktikan bahwa 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4 untuk setiap n bilangan dari 1, 2, dan seterusnya. Ini n-nya dari 1, artinya kita buktikan untuk n-nya 1. Kita cek 5 pangkatnya n diganti 1. Kalau 5 pangkat 1 tetap 5 ya, dikurangi 1. 5 kurangi 1, 4 ya. 4 habis dibagi 4, ya terbukti benar. Oke, langkah kedua. Ini dibuktikan untuk n sama dengan K. Jadi n-nya diganti K ini. 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4 akan dibuktikan juga habis dibagi 4 untuk n-nya diganti K plus 1. Nah, jadi 5 pangkat K plus 1 min 1 juga harus habis dibagi 4. Nah, gimana cara membuktikannya? Karena kita punya modal 5 pangkat K min 1 itu habis dibagi 4, maka 5 pangkat K plus 1 kita pecah menjadi 5 pangkat K. Nah, jadi ini 5 pangkat K plus 1 min 1 tadi ini akan kita buktikan apakah habis dibagi 4. Ini pangkatnya kita pecah, jadi 5 pangkat K sendiri, 5 pangkat 1 sendiri. Ini pangkatnya 1 nggak ditulis ya. Ditulis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini 5 kali 5 pangkat K min 1. Karena kita punyanya 5 pangkat K min 1, 5 pangkat K kan sendirian ini. Kalau sendirian itu artinya dikali 1. Tapi di sini dikali 5. Nah, artinya harus kita pecah 5-nya. 5-nya kita pecah, berarti kan karena di sini 1, berarti ini 5-nya dipecah. 1 di tambah 4. Nah, ini jadi 5 kita pecah, 5 itu dipecah dari 1 dengan 4. 1 plus 4. Ini artinya 1 kali 5 pangkat K. Ini 5 pangkat K ini pangkat ya. Lima pangkat K ditambah ini 4 kali 5 pangkat K min 1. Tadi kita kan punya yang untuk N sama dengan K itu 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4. Jadi 5 pangkat K min 1 ini habis dibagi 4, artinya ini 5 pangkat K ini yang depan dengan min 1 ini. Min 1 kita pindah, kan kalau plus minus dipindah sama aja. Jadi 5 pangkat K min 1 ini sendiri kan, ini sudah terbukti tadi habis dibagi 4. Ditambah yang tengah ini kita pindah ke pinggir ini. Ini 4 kali 5 pangkat K. 4 dikali berapapun dibagi 4 habis enggak? Ya pasti habis ya, karena pengalinya 4. Jadi dibagi 4 pasti habis. Nah, artinya ini habis dibagi 4 ditambah dengan bilangan yang habis dibagi 4. Jadi kalau ditambah, ya sama-sama habis dibagi 4. Ya, contohnya kalau kalian punya angka 4 sama 8, itu kan habis dibagi 4 semua. Kalau ditambah kan 12, habis dibagi 4 juga ya. Nah, gitu. Jadi ada 3 model. Ada yang pakai pernyataan habis dibagi seperti ini tadi, ada yang lebih besar sama dengan tadi, sama yang ditambah tadi yang sama dengan berapa tadi ya. Ada 3 model. Jadi seperti ini model pertama. Nah, ini yang berikutnya model kedua, ini model keempat. Nah, misalnya nomor 5 ini. Untuk N sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Ini artinya dari angka 3. Nah, jadi mulainya N-nya 3, bukan 1. Kalau yang lainnya 1, 1, 1 semua. Nomor 5 ini N-nya dari 3. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, ini yang Word, kemudian yang PowerPoint tadi kita lanjutkan. Yang PowerPoint itu kita tadi sudah membahas sampai ini sudah ya tadi ya, yang 2 pangkat ya. Nah, contoh soalnya. Mungkin ada yang mengerjakan nomor berapa ya yang akan kita bahas. Banyak yang mengerjakan nomor 1. Coba kita kerjakan nomor 1 itu
1 kali 2, 2 kali 3 sampai N kali N plus 1 sama dengan N plus 1, N plus 2 per 3. Oke, kita coba bahas 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus sampai berapa tadi? N dikali N plus 1. Ini ada N-nya ya. Sama dengan berapa tadi? N plus 1, N plus 2 per 3. Coba kita cek. 1 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya sampai N plus 1, N plus 1, N plus 2 per 3. Ini ya soalnya ya. Oke, langkah pertama, langkah dasar. Ini tadi soalnya mulai dari N lebih besar sama dengan 1. Artinya mulai dari N-nya 1. Oke, kita mulai dari N-nya 1. Ini untuk N pernyataan pertama, itu N-nya 1. Ini kita ambil suku pertamanya 1, suku pertama ini, atau N-nya ini kita ganti 1. Sama aja. Diambil dari suku pertama atau ini diganti 1. Kalau N-nya diganti 1, ini 1 dikali 1 plus 1 kan 2 ya. Jadi suku pertama ini atau N-nya diganti 1, ini ketemunya 1 dikali 2. Apakah sama dengan kalau N-nya di sini? Ini apakah sama dengan, ini tanda tanya ya. Apakah sama dengan kalau ini N-nya diganti 1? 1 dikali 1 plus 1 plus 1, 1 plus 2 per 3. Samakah? 1 plus 2 itu 3. 3 dibagi 3 habis ya. 1 plus 1, 2. 1 kali 2, sama ya. Sama, artinya ini terbukti. Jadi dari sini 2 sama dengan 2. Terbukti benar. Langkah kedua. Untuk pernyataan N, N-nya boleh tetap N, boleh diganti K ya. Untuk pernyataan N ini tinggal tulis lagi. 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus sampai plus N plus 1 kali N. N-nya ini kebalik ya, nggak apa-apa, sama aja. Perkalian dibalik itu komutatif, sama aja. Ini sama dengan N plus 1, N plus 2 per 3. Nah, ini akan dibuktikan untuk N sama dengan N plus 1 atau diganti K. Biar nggak bingung diganti K. Boleh diganti K atau tetap N. Kalau N plus 1 artinya ini sukunya, suku dari pertama sampai N ini ditambahkan dengan suku ke N plus 1. Atau kita ganti K ya, biar nggak bingung ya. Nah, kita, sorry. Kita ganti warnanya dulu biar enggak. Mana ya? Biar enggak sama. Nah, ini kita ganti K aja ya, biar sesuai yang tadi kita ganti K. Nah, ini. Jadi ini dibuktikan untuk N sama dengan K ya. Oke, ini kita ganti K ya. Kita ganti K. Ini kita ganti K. Kita ganti K. Oke, kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Artinya dari suku sampai K, 1 kali 2 plus 2 kali 3 plus sampai K plus 1 tadi, ini saya balik lagi ya, sesuai dengan yang tadi ini
Ini masih ditambah dengan suku berikutnya. Setelah ini A-nya diganti K, suku berikutnya kan K plus 1. Jadi ini K ini jadi K plus 1. Berikutnya, yang K plus 1 ini K-nya diganti K plus 1. Jadi K plus 1 plus 1. Nah, ini nanti harus dibuktikan ketemunya ini kalau ini diganti K plus 1. Apakah nanti sama dengan ini diganti K plus 1, ini diganti K plus 1 plus 1, ini diganti K plus 1 plus 2 per 3 ya. Oke, sekarang kita buktikan. Nah, ini buktinya. Jadi ini sebenarnya mudah karena sudah ada modelnya, sudah ada tujuannya, tinggal dicari caranya. Pembuktiannya ini tinggal dilihat ya. Ini dari 1 kali 2 sampai K. Ini jumlahnya dari sini sampai sini. Ya. Ini jumlahnya kan ini tadi. Nah, ini. Jumlahnya ini tadi yang kita ganti K tadi. Ini ya 1 kali 2 sampai K plus 1 dikali K, atau ini saya balikannya. Ini ketemunya K dikali K plus 1 dikali K plus 2 per 3. Masih ditambah dengan suku yang K plus 1 ini. Ini artinya K plus 1 K plus 2 ya. 1 plus 1 itu 2. Nah, ini karena pecahannya per 3, maka di sini juga kita buat per 3. Kalau ini kita buat per 3, artinya harus dikali dengan 3. Gitu. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Suku yang sama apa? K plus 1 sama, K plus 1 sama, K plus 2 sama. Oke, kita keluarkan. Ini jadinya dikeluarkan K plus 1 sama, keluar. K plus 2 juga keluar. Nah, ini K plus 1, K plus 2 dikali K. Nah, artinya di sini kan K. Ini K plus 1, K plus 2 dikali 3. Berarti ini semua dikali dengan plus 3. Per 3. Sudah kelihatan sama ini? Nah, ya kan? Jadi ini kalau kita tuliskan dengan K plus 1, ini sama dengan K plus 1. Ini K plus 1 plus 1. Ini K plus 1 plus 2 per 3. Ini plus ya. Oke. Nah, sudah terbukti ya. Ini tadi yang akan kita cari. Jadi langkah induksinya terbukti, artinya pernyataan ini benar. Jadi langkah pertama ini P1-nya sudah terbukti benar. Langkah berikutnya, ini ya tadi langkah pertama ini benar. Langkah berikutnya ini juga terbukti benar. Ini benar. Nah, artinya kesimpulannya pernyataannya benar. Pernyataan tersebut benar ya. Terbukti benar. Terbukti benar. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Selamat belajar, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya.
Salam, bye-bye.